Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Channel Serapin Tekno. Persaingan smartphone mid-range dari kemarin itu selalu nggak habis-habis. Ketika brand A udah rilis HP, brand B juga nggak mau kalah saing, rilis HP juga. Dan kita melihat pertarungan antar brand ini jadi menimbulkan turun harga alias banting-bantingan harga, teman-teman. Outputnya sih udah jelas untuk membahagiakan para konsumen kayak kita ini. Salah satunya Infinix Note 50S ini, teman-teman. Gue kira seri Pro dan base model kemarin itu adalah seri terakhirnya, tapi ternyata Infinix punya kejutan baru. Mereka ngebawa dua varian lagi, yaitu Infinix Note 50S dan juga 50X. Keduanya tuh punya bahasa desain yang mirip-mirip, teman-teman. Dan yang kita pegang ini adalah Infinix Note 50S. Langsung aja kali ya, harga smartphone itu di kisaran 2.999.000 alias 3 jutaan pas, teman-teman. Dengan harga 3 jutaan, gua rasa Infinix Note 50S ini bakalan jadi beruang ngaung. Ya, beruang ngaung tuh bakalan jadi salah satu smartphone yang bisa kalian lirik nih, apalagi bawa fitur dan juga spesifikasi yang menarik gini, teman-teman. Nah, kita unboxing terlebih dahulu dari smartphone ini. Secara box di sini ada yang menarik. Yap, kali ini Infinix tuh kolaborasi bareng Haoka. Gue baru sadar lagi kalau misalnya HP ini kolaborasi bareng Haoka. Secara desain boxnya sih sebenarnya biasa aja, teman-teman. Di bagian belakang di sini ada beberapa spesifikasinya. Di dalam paket pembeliannya sih seperti biasa, ada kitab-kitab. Terus juga kita mendapatkan premium card ya, teman-teman ya, untuk after sales. Ya, gue nggak tahu nih kartu sakti ini fungsinya untuk apa. Sepertinya kalau misalnya ada masalah kita tinggal bawa aja. Lalu ada unit smartphone-nya, ada adapter charger 45 watt dan juga kabel USB Type-C. Oke, ini dia smartphone-nya. Kesannya pas waktu gue pegang smartphone ini, terutama untuk varian warna Bulgari Red ini, teman-teman ya. Bulgari, ya pokoknya itulah ya. Punya kesan yang berbeda nih, apalagi Infinix terlalu berani memberikan varian warna yang unik-unik. Cocok banget untuk dipakai di cewek ataupun di cowok. Ya ibarat kata kayak mobilnya Mazda lah, yang Red Edition, teman-teman. Kelihatan mewah sih udah pasti, warna kayak gini. Layarnya juga udah punya desain yang curve, jadi menambah kesan premium smartphone ini. Ada satu varian warna lagi, yaitu varian warna Marine Blue. Cuman yang menariknya, warna Marine Blue itu bagian belakangnya terbuat dari vegan leather. Lagi-lagi Infinix yang tadi gue udah sebut di awal, dia tuh sangat amat berani dan agresif kalau misalnya urusan warna. Cuman orang-orang kayak gue ini yang penganut Starboy ya, teman-teman ya agak kurang serak dengan varian warna yang warna-warni kayak begini. Ya apalagi warna pecinta Starboy kan adalah kegelapan ya, teman-teman ya. Jadi pas waktu ngeliat warna yang gonjreng, kesannya ya kayak kurang menarik gitu ya. Apalagi build quality HP itu berasa solid. Nah, bobotnya sih ringan ya, teman-teman. Smartphone ini cuma di angka 183 gram aja. Terus juga smartphone ini punya dimensi yang sangat tipis. Bahkan kalau gua katakan sih ini amat-amat keterlaluan untuk harga segini. Tapi ya kekurangannya dimensi tipis kayak gini banyak yang dikorbankan. Seperti lubang jack 3,5 mm itu tidak ada. Ya sebenarnya zaman sekarang sih udah bisa pakai TWS juga. Nah, untuk speakernya sendiri sih udah stereo pastinya atas bawah, dituning by JBL juga. Hampir lupa nih kalau misalnya smartphone itu punya lampu RGB di bawah kameranya ini. Fungsinya sih sebenarnya buat kosmetik aja, tapi di sini bisa nampilin notifikasi juga kok dan bakalan nyala-nyala gitu. Beralih ke bagian depan yang tadi gue udah mention di awal, kalau layarnya ini punya desain yang menarik untuk di harga segini, teman-teman. Walaupun tren HP flagship sekarang itu udah menggunakan layar flat, teman-teman, tapi HP-HP entry dan mid range justru menggunakan desain layar curve kayak gini. Teknologi kayak gini kita bisa nikmatin bukan di smartphone kelasan flagship aja, tapi di kelasan entry dan mid range itu bisa kita rasakan juga. Spek juga udah oke nih si Infinix Note 50S ini, seperti panelnya yang udah pakai panel AMOLED 144 Hz juga, tingkat brightness-nya di angka 1300 nits. Spek kayak gini sih buat dipakai apapun ya, teman-teman. Kayak misalnya buat dipakai nonton Netflix, kualitas panelnya AMOLED 1 color punya kepekatan warna yang mantap menurut gua. Nah, terus juga yang paling PW karena ini desainnya curve ya, teman-teman ya, menambah kesan berbeda nih ketimbang smartphone lain di kelas harga yang sama dengan menggunakan layar flat. Tapi di balik itu semua pasti ada kekurangan layar curve kayak gini. Kadang-kadang tuh yang gak enaknya pakai layar curve kayak gini pas waktu lo main game, bagian samping-samping layarnya ini kadang-kadang tuh kena touch sendiri gitu loh ya. Istilahnya tuh kayak miss touch gitu, nggak kesengaja lah ibarat kata. Nah, ngomongin soal gaming, Infinix Note 50S ini dia pakai Dimensity 7300 Ultimate. Ada kata-kata Ultimate, artinya SoC ini dituning oleh Infinix dan menghasilkan performance yang lebih kencang daripada biasanya. Antutunya aja Dimensity 7300 biasa itu cuma dapat di angka 670 ribuan. Tapi di sini kita mendapatkan angka hampir 700 ribuan. Ya, walaupun memang cukup susah sih menyentuh
di angka 700 ribuan teman-teman. Lalu di aplikasi benchmark lain seperti Geekbench 6, multicore-nya dapat di angka 3 ribuan dan untuk single core-nya dapat di angka 1000-an nih. Di 3D Mark benchmark skor rata-rata dapat di angka 3200-an, lalu stress test pas waktu kita tes stability-nya dapat di angka 99,6% dengan temperatur yang adem di angka 36 derajat Celcius dan FPS-nya dapat di angka 25-an. Pas waktu kita tes di CPU throttling 3 skenario seperti biasa 30 menit, 40 menit dan juga 60 menit. Di sini mendapatkan grafik yang oke nih, walaupun memang di pertengahan testingnya ada sedikit drop ya, tapi itu dropnya tidak terlalu masalah ya, sepertinya ada limitasi biar suhunya tidak terlalu panas. Alhasil buat temperaturnya memang cukup tinggi nih di angka 46 derajat Celcius dan itu terjadi di skenario 60 menit alias skenario yang ketiga. Nah kita langsung geber aja buat main game. Kita udah coba beberapa game ya, yang pastinya seperti game Honor of King. Honor of King settingannya adalah Max Ultra, FPS-nya dapat di angka 120 stabil gitu ya teman-teman ya, dan untuk frame dropnya minim banget terjadi, tapi terkadang tuh dapat di angka 90 fps aja. Ada drop di akhir-akhir game nih teman-teman ya, sepertinya ada limitasi lagi-lagi. Dan untuk temperaturnya itu di angka 42 derajat Celcius buat bagian depan dan bagian belakang 43, dengan baterai itu berkurang 5% selama 30 menit bermain. Lalu game PUBG Mobile settingannya tembus ke smooth extreme plus, hasil FPS-nya dapat di angka 90 dan cukup stabil ya di angka 90, tapi itu cuma di awal-awal aja. Di pertengahan game turun ke 85 dan di akhir game turun ke 80 ya, tapi di akhir game sih sempat di angka 90 lagi. Nah untuk temperatur sih lagi-lagi masih adem di angka 42 derajat Celcius dengan baterai berkurang 9% selama 30 menit bermain. Lalu game Genshin Impact nih teman-teman ya, di sini kita udah coba settingannya adalah highest 60 fps teman-teman, dan FPS-nya dapat di angka 30 sampai 40 ya. Di sini cukup naik turunnya FPS-nya, tapi setidaknya masih memberikan FPS yang konstan dan juga stabil. Nah terus juga untuk temperaturnya hangat ya, bahkan hangatnya berlebihan sampai 46 derajat Celcius dengan baterai berkurang 11%. Apa itu? Dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau misalkan Infinix Note 50S ini punya performance yang bisa diadu dengan entry level lain, terutama smartphone ini punya dimensi yang unik alias tipis gini ya teman-teman ya, tapi performance-nya tetap powerful. Tuningan dari Infinix memang nggak salah sih. Terkait baterai, pengurangannya tidak terlalu drastis teman-teman, ditambah kapasitasnya juga besar di angka 5500 mAh. Ini sih udah jelas banget buat dipakai seharian, masih bisa banget dengan screen on time bisa 8 sampai 9 jaman. Saat kita tes dengan baterai stress test Antutu benchmark teman-teman ya, kondisi pengujian baterai di angka 100% sampai 5%. Durasinya itu memakan waktu sekitar 4 jam 37 menit. Nah buat yang nanya apakah smartphone ini ada bypass charger, ya jawabannya ada teman-teman. Ini sih udah jelas banget. Kalau misalnya nggak ada bypass charger ya pasti bakalan dibully atau nggak di demo lah minimal sama user ya. Terus juga pas waktu kalian charging bisa kalian atur nih, mau yang smart, normal atau enggak yang hyper, tergantung kalian yang bisa sesuaikan sendiri. Beralih ke bagian kamera, langsung aja deh, nggak pakai lama nih. Untuk kamera utamanya punya resolusi 64 megapiksel, apalagi didukung dengan sensor Sony IMX682. Dan hasil fotonya sendiri kalau yang gue lihat di sini punya detail yang cukup oke nih. Warnanya mantep, tuningan dari Infinix, terutama warna awan yang dibuat lebih ke biru-biruan, tapi masih mendapatkan kesan yang natural. Terus juga warna daun yang gue suka di sini, hijaunya itu nggak terlalu over ya teman-temannya. Jadi masih enak banget buat dilihat. Detailnya juga di sini agak dinaikin nih sharpeningnya, tapi adanya peningkatan sharpening ini tidak membuat hasil jadi terlalu lebay. Oke, ini buat hasil perekaman kamera depan dari Infinix Note 50S. Nah, ini resolusinya 4K. Kebetulan memang depan belakang udah bisa sampai 4K teman-teman ya. Dan hasilnya stabil pastinya. Audionya bisa kalian nilai sendiri aja. Tapi kalau misalkan kita lagi ada di lokasi yang banyak noise, nanti bakalan ada di reduce otomatis gitu teman-teman. Juga bisa nge-highlight muka gue dengan sangat amat baik nih teman-teman ya dalam kondisi pagi hari ini. Kamera belakangnya sudah bagus lah ya, jadi gue nggak banyak komplain buat hasil perekaman kameranya dari Infinix Note 50S ini. Yang jelas depan belakang udah stabil, audionya jernih, terus juga bisa nge-highlight bagian objek seperti muka gue. Warnanya aja nih yang agak sedikit gonjreng banget, entah itu warna di perekaman video ataupun warna dari hasil foto-fotonya. Cuman kurang satu aja sih, ultrawide-nya nggak ada. Nah untuk masalah AI sih gue gak harus banyak bahas nih, karena memang gak terlalu banyak improve dari seri yang Note
50 Pro ataupun yang base model. Tapi yang jelas AI-nya sih ya menarik gitu ya, Infinix gitu ya. Infinix AI sih mantep lah gue bisa bilang, karena memang bisa nyaingin kelasan Apple punya. Secara keseluruhan yang gue lihat Infinix Note 50s ini punya posisi yang di tengah-tengah. Artinya di tengah-tengah tuh punya potensi buat bersaing dengan smartphone mid-range lain. Apalagi mengingat cuman 3 jutaan pas nih HP teman-teman, dan memiliki banyak keunggulan seperti fitur dan juga spesifikasinya yang menarik. Tapi yang jelas ini sih smartphone menarik banget buat kalian lirik. Cuman baik lagi ada bagian yang gak gue suka, yaitu di bagian warnanya yang udah gue mention di awal. Ya warna hitam seandainya ada bakalan lebih menarik banget. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar, kita discuss bareng-bareng nih. Pengen nanya secara privat juga boleh banget langsung DM di Instagram kita di @ramintekno. Pengen langsung check out produknya, klik link yang ada di deskripsi aja. Cara pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.